Selamat malam semuanya. Nama saya Doni Prakoso dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Cikarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor induk mahasiswa saya 289225566. Saya dari Prodi Manajemen B Cikarang. Saat ini saya ingin mempresentasikan untuk mata kuliah pengantar akuntansi dosen pengampu Ibu Merintan Berlina Simbolon dengan materi menganalisis transaksi. Baik, langsung saya mulai untuk slide pertamanya. Analisis transaksi dalam dunia bisnis, kita tidak bisa terlepas dari strategi keuangan. Strategi ini memiliki banyak manfaat dalam memprediksi perencanaan dan pengembalian keputusan oleh manajemen. Manajemen membutuhkan data yang tepat agar dapat menganalisis transaksi yang akan datang. Maka dari itu kita butuhkan buku besar yang disusun dengan menganalisis transaksi yang tepat. Tujuan analisis transaksi, tujuan utama dari analisis transaksi untuk mengukur relevansi dan keandalan suatu transaksi. Relevansi menunjukkan suatu transaksi memiliki nilai prediktif, ketepatan waktu juga menjadi masalah di sini. Akuntan harus mencatat transaksi dalam periode yang tepat untuk memenuhi persyaratan relevansi informasi yang dapat dipercaya, berarti suatu transaksi dapat diverifikasi dan merupakan representasi yang tepat dari transaksi tersebut. Jenis transaksi keuangan dalam kehidupan pribadi atau kegiatan operasional pada perusahaan komersil, pasti kita melakukan transaksi keuangan. Ada beberapa contoh transaksi yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan input data keuangan. Beberapa jenis transaksi tersebut diantaranya adalah yang pertama pembayaran hutang, yang kedua pelunasan hutang, yang ketiga pembelian stok barang, yang keempat pembayaran gaji karyawan, dan yang kelima pembayaran dividen kepada investor. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Berdasarkan metode pembayaran, terdapat tiga jenis transaksi yang dapat mempengaruhi kas pada perusahaan ketiga jenis transaksi tersebut. Yang pertama adalah transaksi tunai. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang umum yang mengacu pada transaksi dengan menggunakan alat uang tunai. Misalnya pembelian perlengkapan kantor, pembayaran hutang, pembayaran pajak, meskipun tidak menggunakan uang tunai secara real, pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan cek akan dianggap sebagai transaksi tunai juga. Yang kedua, transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai tidak terkait dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Pengembaliannya tidak memerlukan uang tunai yang dikeluarkan, sehingga termasuk transaksi non-tunai. Dengan kata lain, transaksi yang tidak termasuk pembayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. Nomor tiga, transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Hutang perusahaan ataupun hutang perdagangan dapat dikategorikan sebagai jenis transaksi kredit. Transaksi kredit biasanya memiliki periode tertentu seperti 30 hari atau 60 hari tergantung pada produk atau layanan yang dijual. Jenis transaksi berdasarkan tujuan. Mengetahui tujuan transaksi dapat mempermudah manajemen untuk mengetahui pengaruh transaksi tersebut pada suatu akun. Hal ini juga akan mempengaruhi penganggaran dan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Berikut ini penjelasannya. Pertama, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian. Contohnya seperti sewa ruangan kantor, ATK, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi non-bisnis. Ini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Contoh analisis transaksi. Sebagai contoh, ketika pemilik perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 5 juta, transaksi ini telah memenuhi syarat karena memiliki dampak keuangan pada perusahaan dengan berkurangnya kas dan bertambahnya aset. Langkah pertama dalam proses analisis akuntansi adalah mengidentifikasi akun yang terlibat, yakni arus kas dan aset.
Langkah kedua adalah menerapkan aturan debit dan kredit pada akun yang terpengaruh. Akun aset didebit karena merupakan aset, sedangkan akun arus kas yang berkurang perlu dikreditkan kembali. Tentukan akun mana yang meningkat dan akun mana yang menurun. Aset yang dibeli memerlukan uang kas, maka uang kas menjadi turun sedangkan aset menjadi bertambah. Langkah terakhir dalam mencatat transaksi tersebut dalam jurnal kamu, perusahaan akan mencatat 5 juta menurun pada akun kas 5 juta lebih banyak pada akun aset. Hal ini sesuai dengan kaidah akuntansi, entry ganda untuk menyeimbangkan persamaan akuntansi. Kesimpulannya, analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dari dasar akuntansi. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Sekarang semuanya sudah tahu ya apa itu analisis transaksi. Jadi selain menerapkan dalam bisnis, kamu juga menerapkan dalam trading. Hal ini berfungsi agar kamu dapat melakukan diverifikasi pada aset yang dimiliki sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan. Pembukuan sehari-hari seringkali sulit bagi pemilik usaha yang tidak memiliki waktu atau staf untuk tetap mendokumentasikan transaksi akuntansi. Tanpa pelatihan yang tepat, catatan pembukuan Anda tidak akan akurat yang menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang itu mendirikan perusahaan dagang seringkali menjadi pilihan bagi pebisnis untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Dari sekian banyak ilmu yang harus kita pelajari sebelum memulai perusahaan, akuntansi sangatlah penting untuk dipahami. Tertarik mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang? Silahkan baca artikel ini sampai habis atau mendengarkan video presentasi saya. Secara umum, siklus akuntansi merupakan dagang dapat dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Perhitungan ini dimulai dari mencatat transaksi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan menutup saldo di jurnal pembalik. Dengan begitu, Anda akan jauh lebih mudah mengetahui antara laba atau ruginya suatu perusahaan. Mari kita simak pembahasan lebih lengkap di bawah ini. Apa sih perusahaan dagang itu? Jadi perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Produk ini tanpa adanya proses mengubah wujud dari barang tersebut. Sebagai contoh, yaitu supermarket dan toko kelontong guna memenuhi kebutuhan harian. Mohon maaf, lagi kurang sehat ini jadi agak batuk. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Perhitungan laba dan rugi ini dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode tertentu. Biaya ini meliputi mulai dari harga pokok barang yang dihasilkan terjual dan juga biaya selama operasi pada satu periode tersebut. Keseluruhan pendapatan ini mencakup semua aktivitas bisnis di mana berhubungan dengan kegiatan penjualan serta administrasi pada keseluruhan perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat segala transaksi pada jurnal umum menjadi tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Ini dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya apa? Jadi agar semua data berhasil yang masuk dengan suatu persamaan dan lebih mudah diproses. Peristiwa bisnis yang terjadi selama satu periode akuntansi, maka masuknya data akan dicatat ke dalam jurnal umum. Bermanfaat untuk merubah bentuk persamaan akuntansi sebagai contoh.
saat perusahaan membeli kendaraan baru menyebabkan akun kas berkurang. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam buku akun besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. Akun buku besar akan mengkategorikan perubahan debit dan kredit ini pada suatu akun tertentu. Tujuannya agar manajemen memiliki informasi sebagai tujuan penganggaran. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Arti dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul dari laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan. Ini merupakan langkah ketiga dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Jika semua entry jurnal sudah selesai dicatat ke buku besar, maka Anda bisa membuat saldo percobaan yang belum disesuaikan. Posting akun ke dalam neraca saldo belum disesuaikan tergolong mudah dan sederhana. Umumnya, semua akun yang memiliki saldo debit ditulis di kolom sebelah kiri dan akun yang terdiri dari saldo kredit di kolom sebelah kanan. Sekarang ini hampir semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang lebih memudahkan pekerjaan. Saya lihat di perusahaan saya juga sudah menerapkan seperti ini sih. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Sementara itu, jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengoreksi akun sebelum dibuatkan laporan keuangan. Entry penyesuaian ini menjadi langkah paling sering digunakan untuk menganggap prinsip pencocokan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Sehingga, baik pendapatan atau pengeluaran perusahaan bisa seimbang, ada 3 jenis pengeluaran di periode tertentu, sehingga harus masuk ke dalam entry jurnal penyesuaian, mulai dari pembayaran di awal, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Ketiganya harus menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga sesuai pada pemakaian sebelumnya. 4.1, akun yang memerlukan penyesuaian. Ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian hanya pada akhir periode. Jadi, tidak semuanya perlu dilakukan penyesuaian. Pertama adalah akun perlengkapan. Membutuhkan tahapan ini dikarenakan adanya pemakaian. Selanjutnya, akun berbeban dibayar di muka. Akun dibayar di muka harus melalui tahapan penyesuaian karena waktu sudah jatuh tempo. Berikutnya ada akun aktifat tetap sebat mengalami penyusutan. Sementara itu, akun pendapatan juga perlu dilakukan penyesuaian karena ada pemasukan yang belum diperhitungkan. Akun beban juga memerlukan penyesuaian karena masih ada beban yang memang belum diperhitungkan atau pembayaran tidak diproses. Selanjutnya, akun pendapatan diterima di awal karena berjalan waktu untuk menyerahkan kepada pelanggan. 4.2, contoh penulisan jurnal penyesuaian. Ada beberapa contoh penulisan jurnal penyesuaian di bawah yang bisa dijadikan sebagai referensi saat menulisnya. Penulisan jurnal penyesuaian tergantung pada jenis akun masing-masing. Berikut ulasan selengkapnya. Pertama, akun perlengkapan. Akun perlengkapan menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 500.000, sementara data akhir periode justru memperlihatkan bahwa masih ada sisa senilai 200.000. Analisis menunjukkan bahwa dihitung jumlah habis terpakai pada kolom debit beban, yakni 300.000. Selanjutnya dicatat pada akun beban perlengkapan sejumlah 300.000 pada kolom debit. Kemudian perlu dikurangi dengan jumlah akun tersebut senilai 300.000 dan seterusnya dicatat di kolom kredit pada jurnal penyesuaian. Nomor 2, akun asuransi. Akun asuransi yang dibayar di muka menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah Rp360.000. Sementara data akhir periode memperlihatkan jika jumlah asuransi sudah jatuh tempo ialah Rp120.000 dalam periode selama 4 bulan. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa asuransi yang dibayar di muka ini akan ditulis sebagai harta. Sementara untuk jurnal penyesuaian yakni jumlah yang dari beban yaitu sebanyak Rp120.000 di kolom debit, selanjutnya di akun asuransi tersebut sebesar 120.000 di bagian kredit. Nomor 3, akun peralatan. Akun peralatan menunjukkan saldo sebanyak 3 juta rupiah, sementara di akhir periode ini mengalami penyusutan sebesar 10%, sehingga
perlu dihitung kembali agar menjadi data yang nyata. Setelah disusutkan, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa penyusutan 10% perlu dikalikan dengan 3 juta sehingga menjadi 300.000. Penulisan akan dimasukkan ke dalam beban penyusutan peralatan pada kolom debit, sementara 300.000 ditulis pada akun akumulasi di akhir kolom. 4. Akun pendapatan. Akun pendapatan jasa memperlihatkan bahwa jumlah sebesar Rp1.800.000. Data akhir pada periode ini menunjukkan sejumlah Rp200.000 layanan pada pelanggan yang belum dikerjakan. Analisis menunjukkan bahwa akun pendapatan jasa tersebut belum menjadi pendapatan sebesar Rp200.000. Pasalnya pekerjaan kepada pelanggan memang belum dikerjakan. Jadi perlu adanya pengurangan pada akun pendapatan jasa sebesar Rp200.000 untuk kemudian dicatat pada kolom debit. Selanjutnya catatlah di dalam kolom akun pendapatan diterima di muka sejumlah Rp200.000 pada bagian kredit. Nomor 5, neraca saldo telah disesuaikan. Sebelumnya, neraca saldo sendiri merupakan daftar saldo penutupan akun dari buku besar di tanggal tertentu dan menjadi langkah pertama sebelum masuk ke dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara NSSD atau neraca saldo telah disesuaikan menjadi beberapa perbedaan. Apakah yang dimaksud dengan neraca saldo yang telah disesuaikan? Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar dari semua akun dan saldo dari buku besar sesudah dilakukan entry. Penyesuaian pada periode akuntansi sebelumnya atau sudah diposting, umumnya pembuatannya pun memiliki beberapa tujuan seperti halnya ulasan di poin selanjutnya. Perbedaan antara neraca saldo yang sudah disesuaikan dengan neraca saldo pada umumnya, yakni berada pada jumlah saldonya, khususnya pada saat penyesuaian akuntansi selesai dilakukan. Apa tujuan neraca saldo yang telah disesuaikan? Penyusunan neraca saldo ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama yaitu menjadi langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan. Perangkat ini merupakan dokumen internal atau kertas kerja di mana nantinya akan digunakan oleh akuntan ketika menyiapkan berbagai hal, khususnya pelaporan. Neraca saldo yang telah disesuaikan memastikan semua entry debit dan entry kredit sudah memiliki nilai serupa dan atau seimbang. Langkah ini diambil agar sesuai konsep akuntansi double entry, yaitu setiap perbedaan atau ketidakseimbangan harus ditelusuri sebagai laporan keuangan selesai. Nomor 6, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi hal yang paling penting khususnya bagi pelaku di bidang bisnis besar, terutama perusahaan. Kendati demikian, penyusunan laporan keuangan juga perlu dibuat semaksimal mungkin oleh badan usaha berskala kecil. Pasalnya, perangkat satu ini harus dibuat dalam setiap periode akuntansi. Laporan keuangan bisa diibaratkan sebagai jantung perusahaan. Jadi, setiap pengusaha membutuhkan dengan harapan mampu mengetahui kondisi finansial sebenarnya. Tujuan lain adalah menilai kinerja dan tahun berjalan sehingga bisa membantu mengambil keputusan sebaik mungkin. Beberapa aplikasi akuntansi kini nyatanya dapat dimanfaatkan guna menyusun laporan keuangan secara lebih mudah dan praktis. Lebih jelasnya, laporan keuangan dianggap sebagai ringkasan suatu pencatatan dari keseluruhan transaksi keuangan selama 1 tahun buku atau periode tertentu. Pelajari cara membuat sebuah laporan keuangan yang baik melalui buku akuntansi perusahaan dagang di bawah ini. Cara membuat laporan keuangan dengan mudah. Menyiapkan laporan keuangan umum ini dimulai dengan menyiapkan beberapa informasi sekaligus. Mulai dari neraca laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditanam, semuanya ini menjadi komponen penting dalam siklus akuntansi, sebab dijadikan sebagai tujuan dari adanya laporan keuangan. Dengan kata lain, adanya laporan keuangan dan proses siklus akuntansi akan menitik beratkan pada penyediaan informasi yang berguna dan bermanfaat, khususnya bagi pengguna eksternal. Dalam bentuk laporan, pernyataan ini merupakan produk akhir dari sistem akuntansi pada perusahaan dimanapun.
Umumnya, cara pembuat laporan keuangan harus memperhatikan beberapa hal penting dan tidak boleh dilakukan sembarangan, khususnya jika memang ada data sudah tersusun secara rapi dan akurat. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi menjadi sebuah alat yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan para akuntan dalam menyelesaikan siklus akuntansi, serta menyiapkan laporan akhir tahun. Beberapa contoh adalah neraca saldo belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan lainnya. Lembar kerja akuntansi ini menjadi lembar yang akan melacak masing-masing langkah dari siklus tersebut. Umumnya, dokumen ini memiliki 5 kolom, dimulai dari akun saldo, percobaan, belum disesuaikan, dan akhirnya dengan bagian laporan keuangan. Secara umum, lembar kerja akuntansi memperlihatkan setiap langkah dalam siklus secara berdampingan. Setiap tahapan tersebut memiliki nantinya akan mencantumkan data debit dan kredit. Judulnya terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode waktu dokumen. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada akhir periode akhir akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Ibaratnya, akun sementara perlu ditutup dan diatur ulang di tahun atau bisa disebut dengan istilah menutup buku. Akun sementara ini merupakan akun laporan laba rugi di mana berfungsi sebagai untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode tertentu. Misalnya akun pembuatan pendapatan akan mencatat jumlah pemasukan yang didapat dalam satu siklus sehingga bukan berdasarkan masa penggunaan oleh perusahaan. Sementara akun permanen merupakan akun neraca yang telah melacak aktivitas di mana mampu bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan periode akuntansi. Misalnya akun kendaraan dicatat pada saldo. Hal itu dilakukan karena memberi manfaat kepada perusahaan bahkan di tahun mendatang. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan merupakan akun sementara yang nantinya digunakan untuk menyimpan saldo atau laporan laba rugi sekaligus akun pendapatan dan pengeluaran selama tahapan entry penutupan. Langkah ini dilakukan dalam satu siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanya dianggap sebagai pengganti dari saldo akun. Hal ini juga dilakukan pada akhir periode akuntansi, khususnya pada tahapan entry penutupan sedang dilaksanakan. 8. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku berisi daftar semua akun dan juga saldo perusahaan sesudah tahapan entry penutupan untuk selanjutnya diposting di buku besar. Gambaran sederhananya, data ini akan mencatat semua akun permanen yang masih memiliki saldo. Saldo yang ada ini memang terbukti masih ada, bahkan setelah entry penutupan, daftar akun ini identik dengan akun disajikan dalam neraca. Hal tersebut termasuk masuk hal tersebut masuk akal. Sebab semua akun laporan khususnya laba rugi tujuan dari penyusutan neraca saldo pasca penutupan adalah melakukan verifikasi jika semua akun sementara sudah ditutup dengan benar. Sementara total kredit dan debit pada sistem akuntansi sudah memiliki nilai seimbang sesuai pembuatan entry penutupan. Nomor 9, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disimpan di awal periode akuntansi untuk membatalkan atau membalikkan jumlah penyesuaian. Sebelum memang sudah dibuatkan di ujung siklus tahunan, setiap langkah ini menjadi tahapan terakhir. Jurnal pembalik ini dilaksanakan sebagai awal tahun, karenanya sebelumnya dan pembayaran di ujungnya akan segera diselesaikan ataupun digunakan selama tahun baru. Kemudian sudah tidak lagi dicatat sebagai aset dan juga kewajiban. Jurnal pembalik juga bersifat opsional sehingga Anda hanya perlu menyusun ketika benar-benar membutuhkan saja. Kebutuhan laporan keuangan tentu saja tidak memerlukan pembalik pada entry jurnal sehingga harus disesuaikan. Siklus akuntansi perusahaan dagang di atas adalah proses yang dapat diterapkan lagi badan bisnis ini. Setiap tahapan tentu memerlukan pengulangan guna menghasilkan laporan keuangan berdasarkan berbagai pertimbangan dan keputusan dalam menjalankan usaha ke depannya. Baik, selanjutnya ini yang terakhir yaitu jurnal kantor akuntan Alan. Soal yang telah diberikan oleh Ibu Merintan Berliana Simbolon. Oke, di paling atas tertera nama saya
Doni Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 289225666. Link YouTube-nya nanti akan saya update dan akan saya berikan. Kantor Akuntan Alan, Jurnal November tahun 2020. Pada tanggal November 2, nama akun kas eh, debit 150 juta, kendaraan 75 juta, pada modal 225 juta. Tanggal 5 November, tanah 45 juta, pada kas 45 juta. Tanggal 7 November, sewa dibayar di muka 40 juta, pada kas 40 juta. Tanggal 8 November, kas 70 juta, pada pendapatan jasa 70 juta. Tanggal 10, utang usaha 25 juta, kas 25 juta. Tanggal 11, perlengkapan 8 juta 200, utang usaha 8 juta 200. Nomor 12, piutang usaha 155 juta, pada pendapatan jasa 155 juta. Tanggal 15, kas 200 juta, pada piutang 200 juta. Tanggal 20, biaya bulanan 16 juta 380, pada hutang usaha 16 juta 380. Tanggal 26, biaya gaji 80 juta, biaya utilitas 11 juta 575 ribu rupiah, biaya lain-lain 2 juta, pada kas 93 juta 575. Hasil akhirnya debitnya 878 155 ribu rupiah, sedangkan kreditnya 878 155 ribu rupiah. Jadi match ya hasilnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan sempat batuk-batuk karena memang kurang enak badan. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas telah menyimak video ini dari awal sampai dengan habis. Terima kasih.